Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Faslun yustahabbul wudu. Pasal berikutnya yaitu tentang perkara-perkara yang kita dianjurkan untuk berwudu dan sebab-sebabnya. Atau satu perkara, satu perbuatan yang kita setelah melakukan itu dianjurkan kita untuk berwudu. Kita tahu bahwa wudu ini kan sarana kita untuk membersihkan diri dari hadas kecil ya. Setelah kita berhadas kecil, kita dianjurkan untuk berwudu. Dengan berwudu ini, hadas kecil akan hilang dan kita bisa sah untuk melaksanakan ibadah. Walaupun wudu ini tidak harus untuk beribadah ya. Kalau ada perbuatan yang dinilai baik dan positif, sangat bagus kalau sebelumnya kita awali dengan berwudu. Ini sudah sering kita bahas ya. Utama kita berwudu itu untuk beribadah. Tetapi akan sangat bagus kalau perbuatan yang baik, yang positif yang kita kerjakan itu seandainya diawali dengan berwudu itu akan sangat bagus. Kenapa? Dalam kita berwudu kondisi badan kita dalam kondisi yang suci dari hadas kecil terutama ya. Selain itu wudu merupakan cara kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun yustahabbul wudu, pasal tentang perkara-perkara yang kita dianjurkan ya. Dianjurkan itu berarti sifatnya anjuran ya, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sih tidak ada tawar-menawar, harus ya. Umpama kita batal ya. Kita buang angin, kita buang hajat ya, atau kita bertempelan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, itu yang kita diharuskan untuk berwudu. Ini sifatnya wajib kalau yang seperti ini ya, harus. Kalau tidak kita akan tetap memiliki hadas kecil. Nah ini ada perkara yang sifatnya dianjurkan. Apa itu? Yang pertama, minal fasdi. Ketika kita mengeluarkan darah kotor setelah berpantik ya. Berpantik itu berpekam. Berpekam memang salah satu sunnah Rasul ya. Nabi dulu pernah berpekam ya. Jadi mengeluarkan darah kotor melalui teknik-teknik tertentu. Ketika darah kita keluar, darah kotor itu, maka kita sebaiknya berwudu. Kenapa? Karena darah itu kan merupakan benda najis ya. Benda najis yang kita dianjurkan untuk menghilangkannya. Sehingga kita ketika selesai berbekam atau berpantik, kita dianjurkan sekali untuk berwudu. Ya. Warru'afi, yaitu mimisan. Mimisan ini mengeluarkan darah lewat hidung ya. Biasanya ada kontraksi tertentu ya, ada benturan-benturan yang menyebabkan darah ini keluar dari hidung ya. Tapi mimisan ini beda dengan haid ya. Kalau haid memang ini darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita. Yang ini merupakan hadas besar kalau haid ini. Tapi mimisan bukan hadas ya. Bukan merupakan suatu hadas. Jadi setelah kita mimisan, seandainya kita tidak berwudu pun nggak jadi masalah. Tetapi sangat dianjurkan karena itu kita mengeluarkan suatu cairan kotor ya dari hidung kita. Kita dianjurkan untuk melaksanakan wudu ya. Apalagi wan nu'asi, ketika kita mengantuk. Ya. Mengantuk artinya kita belum tertidur, baru terasa efek mengantuk ya. Kita mau sholat ini. Misalkan dari nunggu maghrib sampai ke isya kita tidak pulang ya. Kita duduk beretikaf di masjid, kemudian dia ngantuk, kita ngantuk ya. Kita dianjurkan berwudu agar apa? Agar kita kembali segar ya, kembali bergairah untuk beribadah. Atau misalkan kita
tahajud tengah malam ya. Kita bangun dari jam 2:30 umpama. Kita wudhu, kemudian kita bertahajud. Mungkin karena subuhnya agak lama, kita tahajud sudah, baca Quran sudah, zikir, wirid sudah. Sebelum subuh ini tiba, kok kita ngantuk ya? Ini manusiawi ya. Kita manusiawi, tidak akan bisa menahan kantuk. Dan kita di situ dianjurkan berwudu. Ya. Walaupun ketika itu kita nggak berwudu nggak menjadi masalah. Ya. Kita nunggu isya ini duduk di masjid. Ya. Kemudian kita ngantuk ini. Kemudian kita nggak berwudu nggak jadi masalah. Asalkan tidak tertidur pulas ya. Karena kalau tidur jelas ini menghalangi kesucian kita. Kita harus berwudu lagi. Itu mengantuk ya, yang bisa menyebabkan kita tertidur. Dan ini bisa kalau kita tidurnya sudah berbaring, bisa kita tidur kalau sudah kondisi mengantuk begini ya. Kemudian wan naumi qa'idan mumakkinan maq'adatuhu. Itu tidur sambil duduk ya. Tidur sambil duduk sehingga kondisi duduk kita menempel ke satu tempat dengan begitu kuat ya. Kita bersandar misalkan ya. Kalau kita bersandar kemudian sampai tidurnya kita pulas, wah ini bisa membatalkan wudhu ya. Misalkan kita mendengarkan khutbah Jumat ini ya. Kita biasanya kalau Jumatan itu kan masjid itu ketika khotib berkhutbah itu heningnya bukan mendengarkan khotib. Kadang-kadang kita tertidur, kita ngantuk. Apalagi biasanya orang itu nyari tembok ya. Nyari paling belakang, nyari tembok atau nyari pilar supaya dia bersandar. Ya. Ketika dia tidur dengan kondisi duduk dan dia kuat ya pada tempat duduknya, maka itu dianjurkan untuk kita berwudu. Nah, tetapi kalau kita ngantuk tidur di senderan ya, ada sandaran, kemudian kita betul-betul pulas ini, ya itu dihukumkan sama dengan tidur dalam kondisi normal ya, tidur dalam posisi yang normal, berbaring itu, walaupun kita kondisinya duduk. Nah, tapi kalau kita tidurnya dalam kondisi duduk tidak bersandar gitu ya, tidak bersandar, kita duduk dalam kondisi yang kuat ya, kita sampai pulas pun di situ tidak membatalkan wudhu ya. Kalau menurut ulama Syafi'iyah tidak membatalkan wudhu, tetapi dianjurkan berwudhu itu. Dianjurkannya berwudhu tapi tidak wajib untuk berwudhu, kecuali kalau tidurnya benar-benar kita ya bersandar di tembok, kita pulas, itu hukumnya sama dengan orang yang tidurnya berbaring normal. Itu ya dianjurkannya kita berwudhu. Kemudian walqai, muntah ya. Kita muntah itu dianjurkan kita berwudhu. Kita mual misalkan ya, mual kemudian kita muntah-muntah. Atau misalkan kita dalam satu perjalanan ya di bus kita muntah. Kita dianjurkan berwudhu ketika kita melaksanakan ibadah. Karena ketika kita muntah, maka ada makanan yang sudah di perut kita keluarkan, yang otomatis lidah ini merasakan rasanya. Entah asinnya, entah asamnya, entah manisnya, akan tanpa disadari ya akan dikecap oleh lidah kita. Kalau kemudian kita melanjutkan sholat, ya sebaiknya berwudu lagi. Sebaiknya kita berwudu lagi. Ya. Karena ada rasa yang bisa rasakan ketika kita muntah, dan ini bisa mengganggu kita ketika melaksanakan sholat ya. Jadi mulut kita akan berasa. Kita dianjurkan untuk berwudu. Berikutnya wal qahqahati fis sholati. Tertawa ketika sholat. Nah, ini kita kalau tertawanya berlebihan ya bisa batal puasa kita ya. Nah, kemudian kita tertawa dalam sholat ini kan sebaiknya kita batalkan sholat kita wudhu lagi. Ya.
Makanya kalau kita sholat kita harus konsentrasi ya. Ketika kita usalli fardal maghribi, kita konsentrasi betul ingat kepada Allah ya. Takbiratul ihram itu. Sehingga tidak ada hal-hal yang lucu yang kita ingat ketika sholat. Memang iblis itu paling pintar ya, mengacak-acak sholat kita. Hal-hal yang lupa diingatkan kembali oleh iblis, kita tertawa dalam sholat kita. Kalau sampai tertawanya melebihi batas ya bisa membatalkan sholat. Ya. Kalau tertawanya masih di dalam kontrol, masih batasan yang normal, sebaiknya kita batalkan sholat kita wudhu. Ya. Kita ulang dari awal, start dari awal, kita konsentrasi kepada Allah ya, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Berikutnya wa akli ma masadhun naru. Ketika kita makan makanan yang dipanggang. Ya. Kita mau sholat tapi sebelumnya kita makan makanan yang dipanggang, misalkan sate, ya, kambing guling, ya, atau daging-daging yang memang dipanggang sehingga menimbulkan aroma arang di mulut kita ya. Kita kalau makan sate itu kan pasti kalau nggak sikat gigi, ini mulut kita akan mengeluarkan bau bekas sate itu, arangnya masih tercium. Nah, ini khawatir kalau berjamaah ada saudara kita di samping kanan kiri kita yang mencium bau aroma dari mulut kita. Ya. Sebaiknya kita berwudu agar mulut kita kembali bersih sehingga sisa-sisa dari makanan yang kita makan itu hilang. Yang kedua, aroma atau bau daging yang dipanggang itu yang kita makan itu akan hilang dari mulut kita. Sehingga dengan begitu kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Ya. Yang berikutnya wa akli lahmil jazuri, yaitu memakan daging unta. Ini tentu kebanyakan ya orang Arab. Kalau kita di Indonesia hampir tidak pernah kita makan daging unta ya. Paling banter kita daging sapi atau daging kerbau. Daging unta di Indonesia hampir nyaris kita nggak menemukan. Ya ada toko menjual daging unta tuh. Ya mungkin ada di Indonesia. Tapi hampir jarang ya. Orang makan daging unta itu ya kalau kita ya jarang. Kenapa kita dianjurkan berwudu? Kalau memang daging unta pun pertama menimbulkan bau ya, aroma daging unta. Yang kedua, daging unta ini agak keras ya, agak keras sehingga kalau kita gigit, ini akan meninggalkan sisa daging unta yang kita gigit di gigi kita. Sehingga kita dianjurkan ketika mau melaksanakan sholat, kita wudu lagi. Dianjurkan kita wudu agar sisa ya, barangkali ada sisa daging yang kita makan, itu masih terselip dalam gigi kita, sehingga itu akan bisa membatalkan wudu. Kalau kita membatalkan sholat kalau kita nggak wudu dulu. Ya. Jadi anjurkan kita berwudu agar kita sholat tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Memakan daging unta. Yang berikutnya kita dianjurkan wudu wasyakki fil hadathi, yaitu ragu-ragu mengenai hadas. Ya. Kita misalkan ya berniat setelah maghrib kita nggak akan pulang di masjid. Ya. Kita niat saya akan satu wudu untuk maghrib akan saya pakai juga ketika isya. Jadi nggak wudu lagi. Cuma kita selama setar waktu dari selesai maghrib sampai isya kita mungkin barangkali berbincang-bincang dengan saudara kita di masjid ya, atau kita berdialog atau kita ada kajian-kajian setelah maghrib. Kemudian kita penasaran, tadi saya kentut enggak ya? Saya buang angin tidak ya? Saya batal enggak ya? Ini kita khawatir kalau ragu-ragu begini sebaiknya kita wudu. Ya. Kalau kita kondisi ragu-ragu sebaiknya kita wudu. Wudu lagi siapa tahu tadi saya kentut enggak kerasa. Saya buang angin saya enggak nyadar wudu aja dah untuk mencari aman. Mencari amannya silakan berwudu kembali. Kalau kemudian ternyata kita memang betul nggak buang angin, nggak berhadas, ya nggak rugi kita kalau kemudian wudu. Ya, tadi wudu padahal saya nggak batal, ini masih punya wudu. Apa ruginya gitu berwudu ya? Apa ruginya? Kalau kecuali memang kondisi air kita di musola kita terbatas umpamanya. Usahakan betul kita jaga wudhu kita dari maghrib sampai isya. Karena kondisi air yang menipis barangkali.
Berikutnya wa minal ghibati, ketika kita berghibah. Ghibah itu kan dosa yang sangat mengerikan ya. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kemudian kita sempat berghibah, ngomongin orang, menjelek-jelekin orang ya. Menggunjing orang. Kita kan habis berbuat dosa nih, lidah kita umbar ya. Menuju tempat ibadah kita akan sholat, walaupun kita masih punya wudhu, dianjurkan kita berwudhu kembali. Karena kita habis bermaksiat. Apa? Maksiat lidah kita. Maksiat mulut kita. Yang kita dianjurkan untuk membersihkannya dosa mulut kita dengan wudhu. Ketika kita berkumur-kumur, maka dosa lidah ini akan luntur. Akan hilang. Gitu ya. Wan namimati. Namimah itu mengadu domba ya. Orang suka ngadu domba, ini juga dosa mulut ya. Dosa mulut yang kita dianjurkan berwudu agar dosa mulut kita itu luntur dengan air wudu yang menetes melalui kumur-kumur kita. Wal kadhib, dusta ya. Kita mau sholat ke masjid, sempat-sempatnya kita ketemu orang kemudian kita berdusta. Kita berbohong, kita berdusta, sehingga orang lain mungkin akan mengalami kerugian dari dusta kita. Kita sudah berbuat dosa, kita harus berwudu dulu. Dianjurkan kita berwudu. Wasyatmi, ya. Habis kita memaki orang, ya. Memaki-maki orang, ya, itu juga dosa mulut ya. Hapuskan dengan kita berwudu. Walaupun kita masih punya wudu, ketika ke masjid kita ketemu orang maki-maki orang, ya. Itu kita dianjurkan berwudu untuk menghilangkan apa? Menghilangkan setan yang telah menguasai badan kita. Wal kalamil qabih, ya, berbicara buruk. Berbicara buruk ya artinya kita mengeluarkan dosa yang ada di mulut kita. Hilangkan setan yang ada di mulut kita dengan kita berwudu. Wal ghadabi, ketika marah. Ketika kita sedang marah, ya walaupun kita nggak mau ibadah, ketika marah kita anjurkan berwudu. Dianjurkan kita berwudu agar setan yang menguasai badan kita hilang dengan kita berwudu. Orang ketika marah berwudu insya Allah kembali normal ya, adem itu. Wa iradatin naumi, ketika kita hendak tidur ya. Tidur itu kan bisa ibadah kalau niat kita untuk nanti tengah malam kita bangun ya. Tidur itu kan perintah Allah. Baik itu. Kalau kita awali dengan berwudu akan bagus. Sehingga tidur kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Godaan iblis. Agar tidak mengacak-acak sholat kita. Ya. Dan nggak mengacak-acak sholat kita. Mengacak-acak tidur kita. Kadang kita tidur sampai mimpi buruk. Ya. Karena kita nggak diawali dengan berdoa. Apalagi kita berwudu. Ya. Bagus kalau kita mau tidur berwudu dulu. Sangat bagus. Wali qiraatil Qur'ani. Kemudian ketika kita baca Al-Quran ya, ketika hendak baca Al-Quran, sebaiknya kita berwudu. Walaupun kita masih punya wudu umpama ya, tapi sudah jaraknya ada lama ini wudunya sudah beberapa menit yang lalu. Kita mau pegang Al-Quran, akan sangat bagus kalau kita berwudu kembali. Wal hadis, atau kita membahas hadis ya, baca Quran atau baca hadis. Wal dzikri, ketika kita akan berzikir, itu sebaiknya kita berwudu ya. Wal julusi fil masjid, ketika kita akan duduk di masjid. Ketika akan duduk di masjid, kita dianjurkan juga untuk berwudu agar kita merasakan kedamaian ya, hilang dari setan. Wal mururi fihi, ketika orang melewati masjid. Nah, ini anjuran saja. Anjuran saja kita untuk berwudu saat kita melewati masjid ini. Wa dirasatil ilmi, ketika kita belajar ilmu, ini juga bagus ya. Ketika kita mau belajar ilmu ya, kita mendengarkan ceramah dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, sebaiknya kita wudu untuk menghilangkan ya pikiran jahat kita, jadi mengademkan jiwa kita sehingga ketika pikiran kita tenang, damai, mudah kita menyerap ilmu. Wa ziyaratil kuburi, ketika kita akan ziarah kubur ya. Ketika kita akan ziarah kubur, kita dianjurkan berwudu ya. Karena kita ziarah kubur kan ibadah ya. Apalagi kita di sana membawa buku Yasin misalkan ya, bawa Al-Qur'an, kita baca Qur'an di sana, kita zikir di sana ya.
Dianjurkan kita ketika mau berangkat ziarah kubur kita berwudu. Ini berwudu ya. Wa min hamlil mayyiti wa masihi, ketika kita memikul mayit dan memegangnya, menyentuhnya ya. Setelah kita memikul mayit, membawa sang jenazah ke liang kubur ya, sampai di kubur kita sebaiknya pulang dari perkuburan sampai di rumah kita wudu dulu ya. Ini anjuran saja ketika kita melaksanakan ibadah ya. Jadi wudu ini akan sangat bagus untuk menghilangkan dosa-dosa kita, agar dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa kaki kita bisa hilang melalui wudu yang kita lakukan.